Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiara. Salah satu bentuk syukur kita sebagai orang beriman, mestinya kita hidup sebagai pribadi yang tidak hanya pandai mencari kesalahan orang lain, tetapi juga menunjukkan mana yang benar, mana yang tepat, dan mana yang dikehendaki Tuhan, sehingga semakin banyak orang menjadi berkat dan membawa keselamatan bagi siapa saja. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat, setia, dan tulus hati melaksanakan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali ketika kita belum mengenal sesuatu, kita lebih mudah menghujat dan bahkan menyalahkan. Hari ini di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada kepada Timotius, kita diingatkan bahwa sebagai orang beriman, kita mestinya belajar bersyukur kepada Kristus Tuhan kita yang menguatkan kita karena Ia sudah menyelamatkan kita dan menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan yang kita terima. Tinggal bagaimana tanggung jawab kita sebagai wujud syukur itu. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu. Salah satu bentuk syukur atas iman kita dan pengakuan kita sebagai murid Kristus, mestinya kita senantiasa mencoba untuk tekun dan setia pada tugas pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, dan juga di dalam pelayanan hidup kita yang menjadi bagian dari masyarakat di mana kita tinggal. Kita diajak untuk mewartakan kasih karunia Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tindakan peduli kita yang secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama kita. Mari kita sebagai putra terang menghidupi dan menghayati apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius. Hari ini kita juga diingatkan oleh Yesus di dalam Injil Lukas dan menyadarkan kita semua bahwa tidak mungkin orang buta memimpin orang buta. Perumpamaan ini mau mengingatkan kita bahwa seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya, tetapi ketika dia selesai, ia akan sama dan mungkin menjadi lebih baik. Kita diajak untuk senantiasa berguru dan belajar dari Dia yang bisa kita andalkan. Belajar dan memahami serta mengasihi dari Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Seringkali kita menjadi pribadi yang mudah mencari kesalahan orang lain, bahkan sengaja menunggu seseorang melakukan sesuatu supaya ada bahan untuk dipersalahkan dan membenarkan apa yang menjadi pendapat atau pikiran kita. Hari ini Yesus menegur Anda, saya, dan kita semua. Yesus mengingatkan, seringkali kita lebih mudah melihat selumbar dalam mata saudara kita, sedangkan balok dalam mata kita sendiri. Kita tidak mengetahui. Seringkali kita lebih mudah
menyalahkan orang lain karena kesalahan itu tampak. Tetapi seringkali kita tidak mau, bahkan tidak mengetahui kalau apa yang kita lakukan seringkali membuat orang lain tidak senang. Kalau kehadiran kita di dalam gaya dan cara pikir kita membuat orang lain tidak mengerti, bahkan membenci, kenapa Tuhan mengirimkan orang seperti ini. Meskipun sebenarnya Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik adanya, tetapi seringkali kehendak bebas yang ada dalam kehidupan manusia disalahartikan, disalahgunakan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Anda, saya, kita semua lebih baik dari yang lain. Tapi Yesus mengingatkan kepada kita semua, janganlah kita menjadi pribadi yang hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi kita diajak untuk menjadi pribadi yang berani mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita, dan jika mungkin menjadi berkat yang lebih besar dari buah-buah kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup nyata kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanan persiaran hidup kita, bukan hanya bertujuan untuk mencari kesalahan orang lain atau menunggu orang lain berbuat sesuatu lalu kita mencari cara dan alasan untuk menyalahkan. Tetapi sebagai orang beriman, kita ditantang dan diajak bukan hanya pandai mengkritik, bukan pandai untuk menunjukkan kesalahan orang, tetapi kita diajak untuk pandai menciptakan solusi dan menjadi pribadi yang memberi inspirasi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.